sosial itu tertulis di Laudato Si 48 sampai 52. Nah, apa itu ketimpangan global? Ketimpangan global yaitu ketidaksamaan dalam mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, banyak penyebab dari ketimpangan sosial ini. Yang pertama itu adalah matinya rasa hati nurani dan tertutupnya mata kita melihat kondisi bumi saat ini. Yang kedua, penurunan kualitas hidup masyarakat dan merosotnya manusia dan alam secara bersamaan. Kemudian penyebabnya juga ketidakpedulian akan ketimpangan sosial tersebut, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Banyak contoh-contoh ketimpangan sosial di dunia kita. Contoh ketimpangan sosial di kehidupan kita. Yang pertama itu di sektor pertanian. Peningkatan jumlah korporasi di sektor pertanian sehingga jumlah petani di Indonesia itu menjadi menurun atau petani-petani kecil itu menjadi tidak ada. Kemudian yang kedua, contoh ketimpangan sosial lagi di kehidupan kita itu yaitu sektor perumahan. Seperti yang kita ketahui, 30% masyarakat yang menengah ke bawah itu sulit untuk membeli rumah. Sementara perumahan mewah, perumahan dinas itu fasilitasnya semakin mewah dan semakin banyak dan naik dengan mudahnya. Ketiga itu di sektor pendidikan. Masih banyak di Indonesia ini ya, sarana dan prasarana pendidikan itu khususnya di daerah yang sangat terpencil dan transportasinya itu sulit dijangkau, itu sarana prasarananya itu tidak ada. Tidak hanya di sarana dan prasarana, tapi di gurunya juga. Banyak guru di daerah pedesaan itu tidak sesuai dengan jurusan. Sosial yang keempat yaitu penguasaan sumber daya alam. Banyak pemilik modal yang menguasai sumber daya alam di Republik kita ini, negara kita ini. Nah, seperti yang kita ketahui, batu bara, emas, minyak bumi, hingga sektor pertanian itu dikuasai oleh pemilik modal. Nah, para pemilik modal ini kadang mematikan juga bisnis masyarakat kecil akibat monopoli perdagangan. Ketimpangan yang kelima yaitu ketimpangan gender. Nah, budaya patriarki yang ada di masyarakat kita itu menjadi dasar menguatnya gambaran perbedaan. Perempuan dan laki-laki itu beda status, beda otoritas yang mungkin saja bisa disengaja dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam itu ketimpangan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, di kota lebih memadai sarana dan prasarana untuk kesehatan. Tidak hanya sarana dan prasarana, tapi tenaga medis pun di kota itu jauh lebih lengkap dibandingkan di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan, terutama desa yang sulit dijangkau atau daerah terpencil itu sarana prasarana kesehatannya sangat kurang. Bahkan tenaga medisnya juga kurang, sehingga mengakibatkan banyaknya angka kematian. Nah, ketimpangan sosial yang ketujuh, ketimpangan penyerapan tenaga kerja. Akibat dari urbanisasi juga ya, urbanisasi yang mengakibatkan di perkotaan tingkat pengangguran itu lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Jika di desa tamat SMP atau tamat SD mereka bisa bekerja ke ladang. Kabupaten Medan itu dia 7 ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Masih banyak lagi, tapi untuk saat ini saya akan menyampaikan hanya 7 aja. Nah, ternyata sahabat GPSI Kabupaten Medan ada juga kehidupan sosial yang belum timpang gitu ya. Itu kita rasakan juga. Satu itu di gereja. Kenapa saya katakan tidak timpang? Di gereja itu tidak memandang dia memiliki harta sekian, dia pemilik modal sekian, harus tempat duduknya di mana, tidak. Tetapi semua yang datang ke gereja itu bebas menentukan tempat duduk di mana, bebas untuk memberikan kolekte, bebas untuk menjadi petugas bahkan jika sampai gilirannya bertugas, dan bebas untuk menerima sakramen permandian, sakramen perkawinan, ekaristi, bebas, tidak ada dibatasi karena status atau kepemilikan modal yang tinggi. Nah, kemudian itu ditutur juga ya di adat istiadat kita, khususnya Batak ya. Nah, walaupun dia orang miskin, kalau dia tuturnya tulang maka dia tetap menjadi tulang. Nah,
walaupun dia kaya, jika tuturnya boru, dia akan menjadi boru. Nah, di adat Batak ataupun Otak Karo, Batak Toba, nah di adat Batak itu setiap insan atau setiap orang itu pasti akan pernah menjadi hula-hula, menjadi boru, menjadi anak, dan dongan tubuh. Nah, untungnya pasti adalah kehidupan sosial yang belum timpang di sekitar kita. Nah, kemudian para sahabat GPSI Kampus Medan, tentulah ketimpangan sosial ini memiliki dampak, sudah pasti. Nah, dampak yang pertama itu ke orang miskin. Semakin terkucil dan semakin tertekan orang miskin di masyarakat. Limbah yang diterima oleh negara yang berkembang semakin banyak. Itu dari mana? Dari negara yang maju, diekspor ke negara berkembang. Akses masyarakat kecil ke suatu tempat juga terbatas. Jessica Pusing Medan, solusi mengatasi ketimpangan sosial ini yaitu upaya kita bersama, baik itu masyarakat keseluruhan, pemerintahan, dan sektor swasta, baik itu di bidang peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua itu adalah memperbaiki kelayakan sarana dan prasarana kesehatan baik di kota dan di daerah terpencil. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.